Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 6 dengan tema Jangan Sesat. Kota Korintus terkenal sebagai orang-orang yang angkuh terhadap intelektual dan kaya akan materi. Tetapi kota itu bejat dalam moral karena budaya mereka yang beraneka ragam. Bukan hanya di dalam kota Korintus saja terjadi banyak ajaran-ajaran dan pola hidup yang salah yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga menyebabkan manusia banyak yang sesat sebab mereka berpikir apa yang mereka lakukan adalah baik. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan jangan sesat. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan kita jangan sesat? Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadi prioritas utama. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10, Paulus menasihatkan agar orang di Korintus tidak sesat, karena orang-orang yang sesat dan melakukan apa yang dilarang Tuhan tersebut tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sebab hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan yang layak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Orang yang jauh daripada itu seperti orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, dan sebagainya tentu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Yang kedua, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tentu kita sudah harus terlebih percaya dan memiliki iman kuat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan berani membenarkan kita? Sebab kita ini sudah berada di dalam bagian rencana Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berani mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11-12, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Allah. Jangan sesat dan jatuh dalam dosa-dosa itu. Jadilah berkat dan tegurlah orang-orang yang mulai sesat. Jangan biarkan diri kita diperhamba oleh apapun. Sebab kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri melalui salibnya. Yang ketiga, sebab tubuh dan hidup kita milik Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, pekerjaan, harta, pasangan, dan lain sebagainya, itu sebenarnya milik Tuhan seutuhnya, bukan milik kita. Kapanpun Tuhan mau mengambilnya, itu hak Tuhan sendiri. Tetapi kita wajib menjaga apa yang Tuhan percayakan pada kita. Bukan berarti kita seenak-enaknya saja melakukan sesuatu, terutama dosa itu sendiri. Misalnya kita mabuk-mabukan, cabul, mengubah jenis kelamin kita, mencuri, bersaksi dusta, dan sebagainya yang membuat tubuh kita dan kehidupan kita hancur. Sebab dalam ayat 15-19 berbicara bahwa tubuh kita ini bagian dari anggota Kristus dan juga bait dari Allah. Karena itu sangatlah wajib jika kita menjaga itu semuanya. Jangan sampai kita tersesat oleh kehidupan dan pengaruh dunia yang membuat kita lupa akan titipan Tuhan itu sendiri. Mulai dari sekarang, mari kita ubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat dengan keadaan yang ada dan harta yang kita punya. Manfaatkan dengan baik semua yang Tuhan titipkan pada kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus berkati. Amin.